Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Sangaji Niken Hapsari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kajian prosa fiksi drama. Tak lupa kepada teman-teman kelas X5B yang kami banggakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai pemantapan berbagai teori kajian prosa fiksi terhadap kajian postkolonial dan psikoanalisis pada novel. Adapun anggota yang akan memaparkan materi adalah Alifatul Haniah, Alia Rafita Nur Fauzi, Arini, Della Seviati Ramdayani, Vika Aulia, Liana Safitri, dan Meli Sukahati. Berikut pemaparan materinya. Yuk kita simak. Kajian postkolonial. Materi kajian postkolonial ini akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Vika Aulia. Kajian postkolonial ini berasal dari kata pos, kemudian kolonial, kemudian isma. Secara harfiah berarti paham mengenai teori yang lahir sudah zaman kolonial. Dasar semantik istilah postkolonial tampaknya hanya berkaitan dengan kebudayaan nasional setelah runtuhnya kekuasaan imperial. Kemudian, menurut Little John mendefinisikan teori postkolonial adalah kritik tentang kolonialisme yang telah menjadi susunan budaya yang penting dari periode modern. Secara umum, teori postkolonialisme sangat relevan dalam kaitannya dengan kritik lintas budaya sekaligus wacana yang ditimbulkannya. Tema-tema yang dikaji sangat luas dan beragam, meliputi hampir seluruh aspek kebudayaan, diantaranya politik, ideologi, agama, pendidikan, sejarah, antropologi, kesenian etnisitas, bahasa, dan sastra, sekaligus dengan bentuk praktik di lapangan seperti perbudakan, pendudukan, pemindahan penduduk, pemaksaan bahasa, dan berbagai bentuk invasi kulturan yang lain. Baik, yang selanjutnya adalah sejarah perkembangan teori postkolonial. Studi postkolonial termasuk relatif baru. Banyak pendapat yang timbul tentang teori postkolonial sehingga cukup sulit untuk menentukan secara agak pasti kapan teori postkolonial ini lahir. Itu menurut Pratna 2008 di bukunya halaman 83-84. Di dunia Anglo-Amerika, postkolonialisme dirintis oleh Edward Said. Pertama kali dikemukakan melalui bukunya yang berjudul Orientalis pada tahun 1978. Sebelumnya, adanya uraian Orientalis oleh Edward Said, postkolonialisme telah muncul sejak tahun 1960 dengan terbitnya buku-buku karangan Frantz Fanon. Nah, sedangkan postkolonialisme Indonesia itu baru muncul sekitar tahun 1990-an, bersamaan dengan munculnya teori poststrukturalisme. Kajian psikoanalisis. Pengertian kajian psikoanalisis. Psikoanalisis adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai studi fungsi dan perilaku psikologis manusia. Penelitian mengenai psikologi sastra dapat mengetahui beberapa aspek-aspek gangguan kejiwaan yang dihadapi oleh setiap tokoh dalam menjalankan perannya masing-masing pada sebuah karya sastra. Karya sastra novel banyak mengambil peran di masyarakat, dikarenakan novel mengangkat masalah kehidupan yang berkaitan dengan tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan untuk menunjang keberlangsungan hidupnya. Berdasarkan uraian tersebut, tampak bahwa psikologi sastra lahir sebagai salah satu jenis kajian sastra yang digunakan untuk membaca dan menginterpretasikan karya sastra. Pengarang karya sastra dan pembacanya dengan menggunakan berbagai konsep dan kerangka teori yang ada dalam psikologi.
psikologi yang sering digunakan untuk melakukan penelitian karya sastra adalah psikoanalisis yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Freud mengemukakan 3 sistem pokok yang membentuk kepribadian dalam teori psikoanalisis, yaitu ID, ego, dan superego. Psikoanalisis dikemukakan oleh Sigmund Freud, yaitu yang pertama ID. ID merupakan kepribadian bawaan lahir, yaitu terdapat dorongan yang didasari pemenuhan biologis guna kepuasan bagi dirinya sendiri. Yang kedua ada ego. Ego merupakan aspek kepribadian yang terjadi akibat pengaruh yang dia dapatkan dari apa yang terjadi di lingkungan. Dan yang ketiga ada superego. Superego lekat kaitannya dengan moral atau nilai kehidupan. Ranah superego berisi tentang batasan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan kata lain, superego memiliki peran penting untuk menjadi penengah antara ID dan ego. Terima kasih teman-teman telah menyimak materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.